Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Lagi-lagi sobat-sobat ya, berkali-kali, berulang kali ya. Masalah yang sudah saya jelaskan berulang kali juga, berkali-kali juga. Bahkan di komen-komen ya, yang pro dengan saya, misalnya Mas Prapto Brewok, itu sudah juga menjelaskan. Tetapi sang komandan Laskar Aswaja ini, Al-Qudsi, masih saja tidak paham-paham. Ya, masih saja mencecar saya dengan pertanyaan yang sudah basi, sobat-sobat. Ya, bagaimana ya saya untuk menjelaskan kepada sang komandan ini? Ya, saya harus mengatakan dia ini bebal, sobat-sobat. Selain ngeyel, dia ini bebal, sobat-sobat. Sekali lagi, maaf, saya harus mengatakan kosakata itu untuk menggambarkan ya cara berpikir dan sikap si Al-Qudsi ini. Nah, di screenshot, coba sobat-sobat baca ya. Dia mengatakan, saya tong kosong nyaring bunyinya. Kemudian dia katakan, ya, kalau saya pintar, katanya, jawab ya pertanyaan mengenai kulu. Al-Qudsi, saya tidak perlu membuktikan kebenaran saya kepada Anda karena Anda tidak bisa ya membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa? Ya karena kebebalan Anda atau karena kerasnya hati Anda, sehingga tidak bisa ditembus oleh kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini mungkin karena amalan TBC sudah berkarat di hati Anda, sehingga kebenaran disampaikan oleh siapapun ya, Anda tidak bisa menerimanya. Anda menolaknya karena Anda menganggap ya di luar kelompok Anda itu pasti salah, harus ditolak, tidak peduli benar atau salah, tidak peduli sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi ya memang orang seperti ini kita harus sabar menghadapinya, harus tidak bosan-bosan untuk memberi penjelasan. Yang selalu dia katakan adalah masalah kata kullu. Dalam sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, kemudian dia mempermasalahkan, kalau artinya setiap
atau semua, kenapa tahlilan bid'ah tetapi maulid mubah? Ini membuktikan kebebalan dia lagi, sobat-sobat. Ya, karena membandingkan dua hal yang sangat berbeda. Tahlilan itu kan sudah menjadi ibadah. Sementara maulid itu, peringatan kelahiran, itu muamalah. Tahlilan itu berhubungan dengan masalah akhirat, ya. Sementara maulid ini adalah masalah dunia. Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah agama Islam, untuk menyampaikan amal ibadah, bukan untuk menyampaikan masalah dunia. Artinya ketika Nabi berkata kullu bid'atin dolalah, itu artinya semua ibadah yang baru, semua ibadah yang dibuat-buat. Nah, itu bukan berarti ya semua yang baru, termasuk masalah dunia. Bukankah Nabi sudah membatasi dirinya, sudah mengatakan kepada sahabat, ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, jadi masalah dunia itu diserahkan kepada umatnya, termasuk masalah maulid. Ini bukan ibadah, ini muamalah. Kalau ini ibadah, ya, ada contohnya, ada sunnahnya. Sahabat juga melakukan. Apakah ini dilarang? Ternyata juga tidak dilarang. Yang ya tidak dilarang dan tidak diperintahkan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya mubah. Beda kan dengan tahlilan, ya. Mereka karena berkeyakinan itu bisa membantu mayit, ya. Nah, sedangkan peringatan maulid itu hanya mengambil momen untuk menyampaikan ceramah agama berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, menjadi ya haram, bid'ah, itu tergantung isinya. Ya, kalau sekedar baca Al-Quran, ceramah, ya itu ya memang itu tidak apa-apa. Nah, jadi Al-Qudsi, ya, itu penjelasannya. Ya. Jadi ya, Anda sudah keliru, sudah salah lah membandingkan tahlilan dengan maulid. Karena yang satu sudah dianggap ibadah oleh pelakunya, sementara yang satu lagi ini masalah muamalah. Nah, jadi masalah ibadah, kalau diyakini ibadah, harus berdasarkan dalil.
Kalau dia masalah muamalah, ya, itu boleh saja. Karena ya dalam masalah muamalah, selama tidak ada larangan dia atau juga tidak ada perintahnya, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.